Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarak ini, setelah kita menyelesaikan puasa 1 Ramadan penuh, kemudian membayar zakat fitrah, alhamdulillah kita menyambut datangnya hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Adab Fid Din menerangkan tentang Adabul Id, tata cara etika menyambut Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang pertama, ihya'u lailatihi, yaitu menghidupkan malam hari raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal Id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati yauma tamutul qulub, pada saat hati orang-orang pada mati. Netizen pecinta kebaikan, yang dimaksud dengan Ihya'u Lailatul Id menurut Imam Nawawi yang menukil daripada Al-Qadhi Husain yang dari Ibnu Abbas, inna ahya'a Lailatul Id ayyusolliya al-isya'a fi jama'atin wa ya'zuma ayyusolliya subha fi jama'atin. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam hari raya adalah pada malam itu kita semuanya menjalankan ibadah Isya dengan berjamaah, dan kita ada azam, ada niatan bahwa esok pagi subuhnya kita pun akan berjamaah. Ini sudah dihitung menghidupkan malam hari raya. Ada juga yang menyampaikan para ulama, termasuk menghidupkan malam hari raya adalah setelah Isya kita menjalankan ba'diyah Isya 2 rakaat, dilanjutkan sholat witir minimal 1 rakaat. Ini pun sudah dikategorikan menghidupkan malam hari raya. Kemudian yang dimaksud lam yamut qalbuhu, adamu, tidak adanya mati hati seorang adalah adamu tahayyurihi, tidak adanya kebingungan, kebimbangan, gelisah. Inda naza'i, yaitu hatinya tenang manakala sakaratul maut, hatinya tenang. Ini bagi mereka yang menghidupkan malam hari raya. Lam yamut qalbuhu dalam artian hatinya tenang manakala menghadapi sakaratul maut. Yang kedua adalah inda su'al malakain, hatinya tenang tatkala menghadapi pertanyaan kedua malaikat di alam kubur. Padahal saat itu betapa luar biasanya keadaan di alam kubur. Tapi lantaran kita mau menghidupkan malam Idul Fitri, insya Allah manakala kita menghadapi pertanyaan kedua malaikat, hati kita pun akan tenang, akan damai. Yang ketiga adalah Yaumal Qiyamah, di hari kiamat pun kita akan tenang. Kemudian adab yang kedua adalah kita mandi pagi sebelum berangkat menjalankan sholat Idul Fitri, baik sebelum fajar ataupun sudah fajar. Berikutnya lagi adalah
kita membersihkan badan kita dengan memotong rambut, kuku, serta memakai wangi-wangian dan baju yang terbagus yang kita miliki. Berikutnya lagi adalah idamatu takbir. Kita melanggengkan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan juga disunahkan juga membaca tasbih dan tahmid di antara sela-sela kita membaca takbir. Berikutnya lagi dalam kita menyambut Idul Fitri adalah al-aklu yasir. Kita sarapan dulu sebelum berangkat menjalankan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, sarapannya setelah menjalankan sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri, kita sarapan dulu baru berangkat ke tempat ibadah. Netizen, pecinta kebaikan rahimakumullah. Kemudian berikutnya lagi adalah kita mendengarkan khutbah. Jangan sampai kita tidak mendengarkan khutbah. Disitulah ada pesan-pesan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manakala kita pulang pergi, kita menggunakan jalan yang berbeda. Ini sebagai syahid, sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berangkat dengan jalan yang berbeda, kita pulang pun dengan menggunakan jalan yang berbeda. Ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya lagi adalah kita harus ramah supaya untuk menghindari pergunjingan di antara kita semuanya. Demikian dalam rangka menyambut Idul Fitri, semoga di hari raya ini kita memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat ganda, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.